الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. bin Muhammad Amin, yang kedua Asiyah binti Dukucut, yang ketiga Ali Basyah bin Isa, yang keempat Ridwan bin Ahmad, yang kelima Muhammad Zulham bin Dukucut, yang keenam Abdul Ghani bin Dukucut, yang ketujuh Dukucut bin Ibrahim, yang kedelapan Hajah Aisyah binti Muhammad Tahir. Dan jangan lupa juga kita kasihkan kepada orang tua kita masing-masing. Kalau dia memang sudah meninggal dunia, ya Allah jadilah ringan adab kuburnya. Kalau dia masih sehat, ya Allah selamatkanlah imannya dan selalu dalam ibadah pada Allah. Wa ta'afu bihim wa bi asma'ihim wa usulihim wa fawihim لهم أجمعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قرب يقرب, artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya di jalan Darussalam ada masjid takarrub. Masjid takarrub artinya masjid takarrub, masjid mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi adha artinya kurban. Arti kurban mendekatkan diri kepada Allah. Arti kurban mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan menyembelih binatang yang telah disyariatkan di dalam agama Islam di dalam hari raya, yaitu 4 hari. Jadi dalilnya, makanya sesuatu hukum itu kalau kita bicarakan tentu dia itu ada dalil.
Kenapa Ustaz bilang apa sunnah menyembelih kurban? Kan pasti ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran yang sangat sering kita baca di dalam sembahyang. Ini apa surah yang paling populer di dalam sembahyang kita, yaitu surah Al-Kautsar. Makanya di dalam sembahyang tetap itu, kalau bukan itu di rakaat yang pertama, adapun itu di rakaat yang kedua. Kalau bukan Al-Kautsar di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, adapun sebaliknya. Makanya paling populer di dalam sembahyang kita, yaitu inna a'tayna al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika, maka salat olehmu wahai Muhammad, li rabbika, bagi Tuhan engkau, wanhar, dan berkurban oleh. Dan dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan azimu adhayakum fa innaha ala siramayakum. Perbesarkan olehmu akan kurban-kurban kamu. Kalau sanggup kita beli kerbau, kita lebih baik beli kerbau. Kalau sanggup beli unta, lebih baik beli unta. Perbesarkan kurban kamu. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya kurban itu jadilah kendaraan kita nanti di titian siratal mustaqim. Karena di titian siratal mustaqim itulah perjalanan yang sangat jauh di padang mahsyar. Disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar dalam satu riwayat, jauhnya titian siratal mustaqim dia mendaki 10.000 tahun perjalanan kaki harus kita tempuh. Dia mendaki. Sesudah mendaki dia datar, seperti kita berjalan di atas ini, nggak ada turun, nggak ada naik. Dia mendatar, perjalanannya 10.000 tahun perjalanan kaki. Sesudah 10.000 tahun perjalanan kaki dia datar, baru turun. Dia urut kerencet. Ya, turun dia 10.000 tahun perjalanan kaki. Begitu jauh. Jadi bermacam-macam manusia di atas titian siratal mustaqim. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan kendaraannya yang pernah dia sembelih di dalam dunia, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan seperti kilat menyampar tanpa dia melihat neraka, dia masuk ke dalam syurga. Ini ada apa? Pasti membutuhkan kendaraan. Kahana mato enmek benar. Jadi benar kedua. Kahana mato enmek benar tahu. Yang tak belum berarti ataupun ngaitangin agak perasahe. Dan dalam hadis yang lain, bagaimana hukumnya berkurban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita bicarakan hukum. Kalau sanggup, banyak orang yang sanggup. Tapi hukumnya berkurban itu apa hukumnya? Hukum berkurban bagi kita hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Umirtu bin nahar wa huwa sunnatul lakum. Diperintahkan dengan berkurban bagiku dan sunnah bagi kamu sebagai umatku. Kata Nabi, bagi kita sunnah muakkad. Beda sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad kita tinggalkan, hukumnya makruh. Seperti sembahyang duha, seperti sembahyang tahajud. Kita tinggalkan sembahyang tahajud. Kita terbangun malam, tapi kita tinggalkan. Terbangun malam bukan sembahyang. Cuma ya doi atau ya indah. Saya ada sembahyang berapa rakaat gitu. Tapi hanya mendominannya hukumnya makruh. Begitu juga pada kurban. Kita sanggup untuk berkurban. Tak sanggup lembu, kita sanggup 1 ekor kambing. Sehingga kita tak mengkurbankan, makanya hukum bagi kita makruh, lawan daripada muqabil daripada sunnah muakkad. Sunnah yang aku kurbankan tahun ini, itu binatang sudah wajib untuk dikurbankan. Ya anjir minta binatang lain, walaupun kameng lain yang lain udah.
Boleh kok lah kami lain. Tetap kami yang getanya sebutkan bunuh kenadar, itulah kambing itu yang wajib kita kurbankan. Ataupun kita ta'inkan sebagai kurban, bukan nazar. Bagaimana kita ta'inkan? Seperti kita bawa kambing, adapun ditanya orang lain sama kita, itu kambing apa itu kamu bawa? Ini kambing aku mau kurbankan. Kambing itu juga sudah wajib untuk dikurbankan. Barang yang sudah wajib dikurbankan baik nazar dan ta'in, orang yang menta'in, orang yang bernazar tidak boleh sedikit pun dia makan dari daging kurban tersebut. Empat, barang yang tamu kaoi, barang yang kata ta'in benar berarti kurban yang kata ta'in, yang orang kali bersembelih uroraya, orang yang mekaoi dan orang yang menta'inkan semua binatang untuk kurban tidak boleh sedikit pun dia makan dari binatang yang telah dia ta'in, yang telah dia nadarkan untuk berkurban. Hana mencihina babalain dimenang. Contoh balain ba'akikah. Menyolahi anik long agam long siya kurban. Menyolahi anik long agam long siya berarti akikah dua bok kambing. Nyan kambingnya hanya pajoh bagi orang yang kaoi. Walaupun ubiraya akan dulu di rumah juga. Haji baju. Cuman untuk budget baju harganya. Bening di rumah nanti raw. Untuk budget baju, buku sedekah le orang lain. Lunjak le orang nak baju. Beduk ina tabah jipi, luncok tabah jipinya, lun sedekah ke orang yang kau yang baru mau benar. Dia sedekah le orang berawan. Leganya nya baru baju. Empat. Menangsib daging kurban. Daging kurban. Kita daging kurban itu daging kurban nazar. Kita bernazar, ya Allah bila sembuh puasa sakit nanti Aidil Adha aku sembelih kurban 1 ekor lembu. Kita sembelih 1 ekor lembu. Kita tidak boleh makan daging kurban tersebut sedikit pun. Jadi bagaimana cara kita bisa memakan daging kurban tersebut? Ini tajuk le daging kurban oleh panitia memberi daging kurban itu kepada yang berhak dua buah dempuk tajuk. Maksud dengannya berhak. Tunjuknya 2 buah dempuk. Oleh nanti berarti Imam Fakrul mensedekahkan satu hak untuk orang yang bernazar berarti. Tunjuknya 2 buah dempuk. Oleh nanti nyawa sedekah lu kerawan ni. Sebab dempuk, yang dempuknya yang dia perjuangan kerja karena sedekah. Tiada memada akan kurban daripada segala binatang, melainkan binatang ternak. Jadi binatang yang bisa untuk dikurban, yaitulah binatang ternak yang dikhususkan, yang disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana binatang tersebut? Yang pertama yaitu unta. Yang kedua lembu atau sejenisnya, kerbau atau kambing sejenisnya, biri-biri. Tidak boleh lain daripada tersebut. Kenapa? Karena tidak mangkul ia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada lembu liar seperti rusa ataupun kijang, ujai kijang, walaupun dia sudah jinak, tidak liar lagi, tetap tidak boleh untuk dikurbankan. Tidak boleh. Ya, makanya inilah binatang yang bisa dikurbankan. 1 kambing untuk 1 orang. Tapi 1 kambing boleh diniatkan pahala untuk keluarga. Tidak boleh untuk dikasih nama 1 kambing 2 orang, 1 kambing 1 biri-biri 1 orang. Untuk 1 unta 1 kerbau yaitu 7 orang. Bisa kita sembelihkan untuk 7 orang. Dan khusus sembelih kurban itu di hari raya Aidil Adha, hari pertama sampai hari keempat. Jadi kita masih ada kesempatan. Makanya tidak ada amalan yang paling dicinta oleh Allah di hari raya Aidil Adha yaitu berkurban.
Tak sanggup kita berkorban satu kerbau, satu lembu, kita berkorban satu kambing. Jadi baik yang mana? Kalau kita beli kerbau, kita beli lembu satu, ataupun beli kambing 7 ekor. Inon dan belau kambing, pusoga belau kambing 7 bok, ngam belau lembu sama. Ya, lebih baik menyembelih 7 ekor kambing untuk kita satu orang dibandingkan menyembelih satu lembu. Kenapa? Karena banyak darah yang naik saksi kepada kita. Dan selanjutnya, yang hak kerjanya, yang datang untuk ukur bun menyopi kejut. Karena upah kepada penitia itu ditanggungkan bagi punya korban. Maksudnya tunggu fakrun yang dikurban. Yang ada bang kejut, peng upah, peng peng punya orang, adanya peng rukuk dari katnya hanya cok dari daging kurban, kejut daging kurbannya kepada yang mustahak. Adapun kebiasaan terjadi pada penitia, cok tianya takut baju puja orang. Cok berarti 2 buah tumpuk kenggebi. Nah cok 2 buah tumpuk lihat tandagun, tapi cok orang. Pajuhnya kira sebagai upah, juga hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi untuk kejut kibancara, untuk kejut, cok dia kurun berarti tabuh tumpuk, kita kasih kepada orang yang mustahak. Di dalam penitia kan pasti ada orang yang mustahak. Orang yang bekerja ada orang yang mustahak untuk mustahak daging kurban. Tajuk kerjanya kira tiba mai kerja kita berganti. Tajuk kerjanya tumpuk, ada pun 2 tumpuk. Nanti legatnya kesedekah itu yang sudah kita baca. Yang wadah kurban. Tapi bila kita yang cantik, yang perempuan yang berkurban, punya kurban si perempuan yang cantik, dia kefitnah menyokejak dengan dia. Nyan lebih gat bekerja ini. Kejut. Ragu orang dia kena dia pada kur, dia bah linyu kata gernya tagak. Nampak kan? Yang mana? Dan bagi orang yang sembelih dan lagi sunnah tatkala menyembelih mengucap bismillah dan lebih afdal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia binatang bismillahirrahmanirrahim dan sunnah mengucap selawat dan salam atas Nabi Muhammad dan sunnah mengucap takbir 3 kali. Lepas itu bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lepas itu baru dibaca doa. Hadza Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau kita yang sembelih itu kurban kita, tapi kalau kita yang sembelih kurban orang lain, fataqabbal fulan bin fulan. Jadi sembelih binatang cuma yang disyaratkan Islam, pisaunya tajam dan terpotong 2. Yang pertama tenggorokan dan urat nadi yang di bawah tenggorokan. Yang berbodoh yang wajib bak seperti menyobak seekor pun disunahkan baca lagi yang gimana baca bakun bismillahirrahmanirrahim. Olehnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Olehnya baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan. Boleh berarti juga. Ya, benar. Dari sekian banyak yang telah saya jelaskan, ada yang perlu ditanya lagi. Kami keluarga besar Nasrullah mengucapkan terima kasih kepada arisan keluarga yang telah berhadir pada hari ini. Cukup
sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan seorang hamba, kurban ditukar kibas dari syurga. Itulah tanda Allah sayanginya.